Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi kiram. Amma ba'du. Pertama, perkenalkan, nama saya Zainal Mahmudin, NIM 1021964 dari kelas SMC. Di sini saya akan membacakan hasil review jurnal mata kuliah hadis ekonomi. Jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Analisis Perilaku Konsumsi dalam Islam. Nama jurnal yaitu Jurnal Dinar Ekonomi Syariah, volume halaman 1 nomor 1 tahun 2016. Tanggal review saya yaitu 21 Oktober 2020. Yang pertama yaitu latar belakang. Ya, pada hakikatnya manusia adalah Homo economicus. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang artinya manusia ekonomi. Homo economicus merupakan sosok manusia yang rasional dan berkebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dalam perilaku manusia harus lebih bersifat rasional dan memilih sumber daya yang ada. Namun pada kenyataannya perilaku manusia, khususnya perilaku konsumsi, lebih mengarah pada perilaku konsumtif. Jika diperhatikan lebih lanjut, perilaku konsumtif ini cenderung terjadi di masyarakat yang ada di sekitar kita, khususnya yang akan beranjak remaja. Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan maslahah. Istilah maslahah maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan, atau dalam terminologinya yaitu ekonomi konvensional. Masalah ini merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Untuk ruang lingkup judul yang saya ambil yaitu hanya membahas tentang perilaku konsumtif menurut pandangan Islam, tidak membahas tentang secara konvensional. Pembahasan yaitu batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal haramnya saja, tetapi termasuk pula yang diperhatikan adalah yang baik, cocok, bersih, sehat, dan tidak menjijikkan. Larangan israf dan larangan bermegah-megahan. Begitu pula batasan konsumsi dalam syariah tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditi lainnya atau perlengkap lainnya. Pelarangan atau pengharaman konsumsi untuk suatu komoditi bukan tanpa sebab. Pengharaman untuk komoditi karena zatnya memiliki kaitan langsung dan dapat membahayakan moral dan spiritual dari pelaku konsumsi. Selain itu, konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk memberi materi saja, tetapi juga termasuk konsumsi sosial yang berbentuk dalam zakat dan sedekah. Perilaku konsumsi Islam berdasarkan tuntutan Al-Quran dan hadis perlu didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan, yang mengintegrasikan keyakinan kepada kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas ini. Bekerja invisible hand yang didasari oleh asumsi rasional yang bebas nilai dan tidak memadai untuk mencapai tujuan ekonomi Islam. Perilaku konsumsi dalam Islam juga mengajarkan kita bersikap murah hati dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitar kita. Muncul kesenangan di tengah masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan hidup akan menimbulkan kecemburuan yang dapat menjadi sumber dari konflik. Nabi telah menekankan dalam suatu hadis bahwa tidak dikatakan seorang itu beriman manakala ada tantangannya kelaparan sementara dia dalam keadaan kekenyangan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keutamaan dalam berbagai antar sesama guna memperoleh kebenaran atas rezeki yang kita peroleh. Tetapi rasa ini akan diperoleh setelah kita merasa ikhlas tanpa ingin memperoleh balasan tersebut. Jadi berbagi yang terpenting adalah ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperoleh ganti dari lainnya. Jadi kesimpulan ini, perilaku konsumsi yaitu manakala kita mendapatkan kelebihan atau kita sedang kekenyangan, maka kita harus berbagi kepada
seseorang yang sangat membutuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.